ratu mumun, ada ya macam-macam hal yang makhluk halus lah. Maksudnya dari orang menjelma jadi hantu. Betul, gitu. iya. Pernah kejadian teman saya loh. Saya lagi mancing, tapi bukan hantu mumun, tapi kakek-kakek. Masya Allah, cukup besar. Ada suara klotek. Aduh, ya Allah, Masya Allah. Dia emang perasaan mah kayak ada yang ini melihat apa, ngikutin kayak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa sahabat SDG dimanapun berada, insya Allah pada malam hari ini saya beserta Mas Awi berada di Buper atau Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur. Ya insya Allah pada malam hari ini saya akan menggali informasi atau mewawancari Mas Awi sebagai pegawai Buper di Cibubur ini. Nah untuk itu kita coba kenalan dulu nih ya dengan Mas Awi ya tadi. Kenalan. Masya Allah. Betul Mas Awi ini sebagai pegawai di Buper Cibubur ini. Betul. Masya Allah. Ini Mas Awi, boleh nggak Mas Awi menceritakan tentang sejarah lokasi Buper Cibubur ini? Dulunya itu seperti apa sampai sekarang? Gitu. Kalau boleh tahu nih diceritakan. Oh iya. Dulu pas ya sekitar ini dulu bekas hutan belantara di sini. Hutan belantara. Iya, hutan belantara. Hutan-hutan karet lah. Hutan-hutan karet. Jadi terus sekitar tahun 80-an. 80-an terus didiriin Bumi Perkemahan sekitar tahun 80-an sama Ibu Tin almarhum Ibu Tin Soeharto. Masya Allah. Terus pada saat didirikan tuh sekitar tahun 80-an. Nah yang Mas Awi tahu tuh apa sejarah perkembangannya di lokasi Buper ini seperti apa? Misalkan ada kegiatan apa dan sebagainya. Ya dulu pas ini dia berkembang terus jadi sedikit-sedikit jadi Bumi Perkemahan buat kemah-kemah, camping anak-anak sekolah. Terus dibuka untuk umum. Emang awalnya ini dibuka untuk apa? Khusus gitu? Khusus buat kemah. Oh, untuk kemah saja. Iya, kemah saja. Terus lama-lama lambat tahun dibikin buat umum. Nah untuk umum ini kegiatannya apa aja nih Mas Awi? Ya. Kalau perkemahan untuk apa pramuka ya? Iya. Kalau perkemahan untuk khusus pramuka gitu. Iya. Nah kalau untuk umum itu seperti apa kegiatan? Iya, bisa acara-acara keluarga. Tapi camping juga. Camping juga. Oh, dan memang perkemahan di sini. Perkemahan. Ya. Nah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di sini nih Mas Awi. Kan tadi Mas Awi menyampaikan di tempat ini tuh memang digunakan untuk perkemahan gitu. Baik dulu secara khusus untuk yang pramuka gitu. Dan sekarang itu untuk umum gitu, acara-acara camping keluarga dan sebagainya gitu. Nah yang Mas Awi tahu nih kan di lokasi ini yang saya ketahui itu konon katanya ada Danau Situ Baru ya? Ada, dulu ada. Nah yang Mas Awi tahu nih tentang Danau Situ Baru ini, apakah di sana itu ada fenomena-fenomena yang terjadi atau mitos-mitos yang Mas Awi pernah dengar nih dari masyarakat? Nah bisa diceritain nggak?
Kalau dulu sebenarnya itu bukan danau. Dulu itu sebenarnya bukan danau, itu sawah buat kupakan kebo kata orang-orang di masyarakat. Kupakan kebo, lah itu terus dikeruk dikit, lama-lama jadi danau. Tapi memang dikeruk itu sengaja gitu? Sengaja untuk pengembangan lokasi itu? Lokasi, iya. Sengaja. Nah, selain Mas Awi tahu tentang pembuatan situ danau Situ Baru itu tuh, apakah pernah mendengar dari masyarakat gitu ada mitos atau fenomena-fenomena yang terjadi gitu? Kalau masalah itu ada, katanya di situ ada Ratu Mumun, ada ya macam-macam hal yang makhluk halus lah di situ, di daerah situ, di danaunya katanya ada kerajaan lah gitu. Saya belum tahu pasti, saya kata masyarakat di sini gitu. Nah, yang Mas Awi tahu nih, tadi ada hantu Mumun gitu. Iya. Nah, kejadian itu seperti apa gitu? Kok sampai masyarakat bisa tahu cerita atau mitos tentang hantu Mumun itu? Kapan sih mulai mencuatnya dan terjadinya itu seperti apa gitu? Saya sebenarnya sih kurang paham ya. Cuma katanya jadi dia orangnya sebenarnya baik. Dia selalu kadang dia bantu orang gitu. Kadang dia orangnya baik sebenarnya gitu. Kalau Mumun itu, kalau di masyarakat gitu, masyarakat yang dekat sini, katanya orangnya baik. Dia suka nolong gitu. Kalau yang dia kadang-kadang orang nih, kalau dia mau minta gitu, mau minta yang hal-hal yang itulah kotor gitu, enggak bakal dia orangnya baik sebenarnya. Gitu. Berarti hantu Mumun itu orang? Jadi ya, atau gimana? Sebenarnya dari orang, mitosnya dari orang. Mitosnya dari orang menjelma jadi hantu gitu. Iya. Tapi baik. Tapi konon katanya hantu Mumun ini suka nampakin nih kalau ada orang-orang lewat gitu dan sebagainya. Itu benar nggak mitos itu? Iya. Atau fenomena itu? Iya, kalau itu katanya sih iya, katanya nampak, tapi saya belum tahu sih, katanya nampak itu, katanya. Yang beredar di masyarakat. Iya, katanya nampak. Udah pernah sih gitu. Suka nampakin gitu ke orang yang lewat. Iya. Padahal katanya kan di daerah danau itu kan sepi ya jalanannya. Sepi. Gitu. Iya. Kalau jam-jam sekitar jam 8 ya sepi udah. Sepi. Udah nggak ada lalu lalang biasanya gitu, paling patroli sama itu aja udah. Ya, tapi suka ada yang patroli gitu ya. Iya. Nah, penampakannya itu yang dilihat tuh apa sih hantu Mumun tuh di masyarakat yang memang pernah dapat cerita nih? Dia ya kayak orang biasa. Kayak orang biasa lah gitu, kayak orang biasa. Tapi penampakannya atau perwujudannya seperti apa? Ya kayak ratu gitulah. Kayak ratu. Iya, gitu. Jadi penguasa yang di danau di situ. Gitu. Penguasa dari makhluk jin atau apa gitu? Sebenarnya kalau ini ya dipikir mungkin jin atau masyarakat meyakini di sana ada orang yang menjadi hantu gentayangan. Atau gimana nih cerita yang kalau itu kurang paham saya. Kurang paham. Tapi memang terjadilah seperti itu mitosnya. Iya, mitosnya kayak gitu. Menampakkan di masyarakat ya. Berwujud manusia biasa. Ya, manusia biasa. Kadang dia wujud manusia biasa, kadang nasihatin. Kadang-kadang orang lagi mancing nih. Ada juga. Udah pulang aja. Kadang-kadang gitu. Ada orang lain kata ya ini. Pernah kejadian teman saya itu, saya lagi mancing, tapi bukan hantu Mumun, tapi kakek-kakek bocoran, dia suruh pulang, suruh sambarin, suruh gitu. Pas ditanya ke temen tuh gimana tuh? Ya, ditambah komentarnya atau perasaannya gitu? Ya langsung pulang, takutan. Iya. Nggak nanya gitu, kenapa saya disuruh pulang, kan belum dapat ikan misalkan? Iya, jadi gini,
teman mancing, jadi dia mau nawarin kopi, dia bawa kopi teman saya, dia aki-aki, Iya. nawarin kopi, mau kopi Ki, sini gitu. Iya. Gitu. Ya, makasih, udah pulang aja gitu. Terus habis nengok kok udah nggak ada gitu. Masya Allah. Pas nengok aki-aki itu udah nggak ada. nggak ada, Nggak pindah lapak. enggak. Sampai kaget dia pulang. Masya Allah. Terus apa lagi nih Mas Awi yang Mas Awi tahu yang kejadian di danau itu? Kalau di danau mungkin itu aja sih, kalau masalah itu aja. Kita belum tahu lah, masalah terlalu dalam belum tahu. Paling segitu. Tapi yang terjadi di masyarakat itu pernah terjadi seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Nah, terus kan ini saking luasnya nih ya Mas Awi ya, di lokasi Buper ini. Terus kan banyak kegiatan yang camping atau kemah lah gitu. Nah, terus katanya juga ada mitos sering ada yang lihat pocong di salah satu WC gitu, dan juga suka ada kejadian kesurupan. Nah, yang Mas Awi tahu nih, apakah memang terjadi demikian gitu di lokasi di sini gitu, atau memang gimana tuh pendapatnya Mas Awi, bisa disampaikan ke kita gitu? Sebenarnya iya, cuma gini, yang namanya kita ke rumah orang, seharusnya kan permisi dulu, walaupun itu kamar mandi apa kita kan nggak tahu gitu. Kita harus permisi dulu. Kita kan nggak lihat dia, dia bisa ngeliat kita, tapi kita nggak bisa ngeliat dia. Yang penting intinya ya kita sowan dulu lah, kasar sowan dulu gitu. Jadi insya Allah ya ada apa-apa gitu. Tapi memang pernah terjadi nih, misalnya Mas Awi selama kerja di sini, Mas Awi sendiri nih pernah nggak lihat penampakan pocong gitu? Kalau penampakan pocong, bukan hanya di WC aja nih, tapi di sekitaran Buper ini, apakah pernah lihat Mas Awi sendiri gitu? Atau rekan-rekan kerja nih gitu? Kalau penampakan pocong, ya nggak tahu itu pocong apa bukan, saya nggak tahu ya. Saya tapi wujudnya seperti apa? Iya. Jadi pas saya lagi di sebelah belakang ini agak jauh kan ada pemancingan juga. Waktu itu sama teman, kita ngeliat di pemancingan, itu saya kayak dicolek gini loh, itu dicolek. Akhirnya teman, biasa aja itu. Saya tengok lah, teman saya jauh gitu. Nah ini siapa? Saya diem aja dulu. Habis itu kayak ditiup. Nah, saya ngelihat ke belakang, lah jadi itu pocong apa nggak tahu lah ya. Jadi dia putih, cuma kayak gini, tangannya gini, ininya ke ke bawah gini. Tapi saya nggak tahu itu pocong apa. Banyak rambutnya atau yang ada kunjungnya. Jadi berbalut kain. Berbalut kain. Jadi gini, tapi bawahnya itu nggak diikat, los gitu. Saya nggak tahu itu pocong apa bukan, nggak tahu gitu. Warnanya apa tuh Mas Awi? Kalau saya di balik pohon kecil itu putih. Putih, tapi putih agak lecek. Itu di daerah camping. Camping. Ya. Terus apa yang Mas Awi rasakan tuh ketika melihat itu, atau Mas Awi pada saat itu tuh bersikap seperti apa tuh pas lihat itu? Pas itu, astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus saya doa aja sebisa saya sambil jalan. Alhamdulillah langsung ya sedikit-dikit dia jauh. Ngejauh gitu? Ngejauh. Posisinya? Iya. Ya gimana ya, namanya orang ya kita nggak tahu lah ya. Iya. Paling ya jangan ngikutin lah. Saya pulang udah nyampe, udah berani lah. Gitu dong. Udah nyampe sini aja gitu aja. Udah. Jadi ditolak lah, disuruh pulang sana. Iya, kayak gitu. Gitu. Nah kalau teman-teman kerja Mas Awi atau yang kemah di sini pernah juga disaksikan sama Mas Awi gitu, atau cerita ke Mas Awi ini? Kalau dulu
ya katanya sih teman saya itu yang di daerah Kempa, itu di situ kalau nggak salah ada Patilasan. Petilasan. Iya. Itu Petilasan namanya Wareng. Apa? Wareng. Wareng. Iya, Wareng. Itu Petilasan namanya Wareng. Mungkin ada apa makamnya apa nggak tahu, dia orangnya orang Jawa katanya. Pas dulu pernah ada yang kesurupan di situ. Pernah itu waktu saya ceritanya gini. Saya dagang. Ada anak camping, ada anak camping. Pak, di sini tempat angker di mana? Bersiang. Aduh, jangan ngomong kayak gitulah. Takut ada apa-apa. Gitu. Saya udah bilang gitu. Ya. Terus dia diam. Habis maghrib itu hampir semua kesurupan. Subhanallah. Jadi sekolahan lah tertentu lah ya. Jadi ada yang disasarin, kalau laki itu disasarin. Kalau perempuan itu hampir semua. Seketika itu minta pulang semua. Pas kejadiannya di daerah Wareng, itu di MCK. Tapi masih sekitar? Iya, MCK 32. MCK 32. Wah, disebutin angkanya nih. Di situ kan. Masya Allah. Itu yang apa? Pernah terjadi gitu. dan ketahui Mas Awi. Iya. Terus ada lagi ya? Ya, banyak sih, cuma ya itu aja. Itu iya yang pernah terjadi. Terus tanggapan Mas Awi nih dengan terjadinya apa mitos-mitos ya tadi di danau, terus di mana di lokasi di sini yang tadi ada penampakan pocong lah, kesurupan dan sebagainya. Nah, tanggapan Mas Awi nih dalam menyikapi fenomena ini, ya kita sebagai seorang Muslim gitu, bagaimana menanggapinya? Kalau menurut saya kita harus ke tempat mana aja lah ya, bukan di Buperta aja, ke tempat mana aja kita harus sowan lah, kita kasih salam, walaupun itu bukan rumah kita, kita ya kasarannya salam lah. Ya, jangan lupa Bismillah. Masya Allah. Itu aja. Yang penting ya harus permisi dulu lah. Kalau mau kemana, misalkan kemah ke kamar mandi ya permisi dulu. Mau camping di sini baru nyampe ya salam dulu. Gitu. Yang penting gitu aja. Masya Allah. Oke, pemirsa, sahabat Syiar dalam gelap semuanya. Tadi saya coba wawancara dari Mas Awi ya sebagai pegawai di Buper Cibubur ini, yang memang mitos atau fenomena yang terjadi di Buper ini ada yang memang hanya tadi diceritakan hanya cerita di masyarakat gitu, dan memang kejadian-kejadian itu bisa saja terjadi ataupun memang tidak terjadi. Tapi yang tadi langsung disaksikan oleh Mas Awi itu memang terjadi di lokasi ini. Namun kita sebagai seorang Muslim, bahwa setiap kita akan melakukan kegiatan dimanapun berada, terutama di alam ya, karena Cibubur ini Masya Allah alam yang Allah ciptakan sangat indah dan memang dipergunakan untuk kegiatan kemah dan sangat asri, banyak pepohonan dan sebagainya. Maka ketika kita akan berkegiatan dari rumah, kita coba berdoa terlebih dahulu, memohon keselamatan, memohon perlindungan, dan memohon kelancaran, kemudahan apa yang kita akan kerjakan di lokasi ini. Dan mungkin sesampainya di lokasi ini juga jangan lupa kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita di bumi ini sangat berdampingan dengan alam bangsa jin, dan mungkin Allah sudah memberikan petunjuk melalui Rasulullah SAW bahwa kita dimanapun berada dan kita akan kemana, itu ada contoh untuk kita selalu berdoa ya. Kalau tadi kata Mas Awi itu minimal kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu sangat minimal. Tapi ketika kita mempelajari doa-doa yang
diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang sering dibaca oleh Pak Ustadz, bahwa kita dianjurkan untuk membaca doa perlindungan pagi dan petang. Dan kemudian doa safar juga kita baca. Dan jangan lupa ketika kita di suatu lokasi, kita juga harus menjaga adab. Karena tadi yang kata Mas Awi ya, bahwa ada peserta kemah di sini itu yang menanyakan di mana tempat-tempat angker gitu. Yang seolah-olah mungkin ingin mencoba keangkeran itu atau gimana? Ya, mungkin uji malam, uji malam, renungan malam. Renungan malam atau apalah yang konsepnya gitu. Namun tetap kita harus menjaga adab dimanapun berada, bahwa ketika kita akan melaksanakan kegiatan, kita harus menjaga adab-adab, ucapan kita, lisan kita jangan sampai membuat tidak baik ya. Misalkan tadi menanyakan tempat-tempat angker dan sebagainya. Ketika kita akan berkegiatan kemah, ya kemah saja yang positif dan sebagainya gitu. Dan jangan lupa berdoa di lokasi yang kita akan laksanakan kegiatan. Dan juga adab-adab lain. Misalkan kita menjaga kebersihan, terus kita ketika mau buang air dan sebagainya, jangan lupa baca doa ketika kita masuk ke kamar mandi gitu. Nah, itu yang diajarkan oleh Islam, bahwa kita menjaga kebersihan, membaca doa, dan adab-adab perilaku yang lainnya. Jadi untuk semuanya yang tadi dicontohkan oleh Mas Awi, ketika kita tidak merasa takut ditampakkan oleh makhluk tersebut, dan kita berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah makhluk itu malah jadi takut. Makhluk itu akan menjauh dari kita. Dan itu sudah dicontohkan atau dibuktikan oleh Kang Mas Awi sendiri. Ya, mudah-mudahan apa yang saya perbincangkan dengan Mas Awi bisa ada hikmah yang bisa diambil. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada suatu fenomena ataupun mitos yang terjadi di masyarakat, kita harus bijak dalam menyikapinya, dan kita ikuti panduan-panduan yang diajarkan oleh syariat Islam untuk menyikapi itu semuanya. Baik, cukup sekian perbincangan saya atau wawancara saya dengan Mas Awi. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan, dan saya terima kasih kepada Korwil Bekasi Raya yang memprakarsai liputan pada malam hari ini di Buper Cibubur. Semoga apa yang diberikan oleh Korwil Bekasi Raya, baik materi, pemikiran, dan tenaga semuanya, Allah balas dengan balasan yang terbaik dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syiar di mana Anda berada. Kali ini alhamdulillah kita sudah sampai di bumi perkemahan Cibubur ya. Konon di sini tuh katanya ada mitos tidak boleh menyebut nama itu ya, nama Mumun. Nama Mumun. Jadi sekarang ini Syiar Dalam Gelap nih mau nyoba uji nyali ya. Mau nyoba uji nyali. Dan pesertanya dia ada dari Korwil Bekasi dan dari Korwil Tangerang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang. Oh, Kang Bambang. Kang Bams. Oh, Kang Bam ya, dari mana? Dari Korwil Tangerang Raya. Oh, dari Korwil Tangerang Raya. Oke. Anda sudah siap sepertinya? Insya Allah. Kita coba aja ya kan. Anda tahu mitosnya seperti apa di sini? Mitosnya sih yang ada dengar sih, katanya ini termasuk salah satu toilet ataupun MCK yang terkenal cukup lumayan horor gitu ya. Lumayan horor ya? Iya, katanya gitu kan. Jadi di sini ada mitosnya, memang di MCK ini nggak boleh menyebut nama Mumun gitu ya. Iya. Karena dulu katanya pernah ada salah satu gadis yang
bunuh diri katanya di sini. Masya Allah, bunuh diri. Ya katanya ya, tapi kebenarannya saya sendiri tidak tahu gitu kan, kalau tahu alam bisawab. Tapi yang pasti kita akan mencoba untuk mematahkan mitos itu. Oke. Anda sudah siap sepertinya nih. Insya Allah. Nah, di sini sudah ada kamera ya, kamera 1, di dalam juga udah ada kamera 2. Nanti kalau nggak kuat, lampaikan tangan aja. Tangan aja. Insya Allah tim jemput nggak? Kabur. Tim ikut kabur. Oke, terima kasih Kang Momong ya. Oke, siap ya. Kang Jo. Kita kembali ke peserta yang kedua. Ini dari mana Kang? Pak? Bekasi. Oh, dari Bekasi. Wah, selalu dengan siapa? Priwibowo. Dengan Eko Pribowo. Ini adalah peserta uji nyali yang kedua. Oke, gimana kesiapannya Kang Eko? Ya, Untuk uji nyali. insya Allah siap. Udah, Nggak ada rasa takut? insya Allah tidak. Nggak ada. Oke. Takut hanya karena Allah. Masya Allah, takut hanya karena Allah. Siap. Jangan lupa baca doa perlindungan ya. Siap. Baca terus doa perlindungan. Insya Allah kita dilindungi Allah. Ya. Oke, udah tahu kan nanti di dalam ada kamera, di luar juga ada kamera 1 yang menyorot keluar. Ini ada pohon beringin 2 nih. Jadi nanti kalau nggak kuat lampaikan tangan aja. Siap. Tahu kan mitosnya apa? Udah tahu mitosnya? Masih mitosnya apa tadi kata Kang Bambang? Mumun apa ya? Mumun, ya mumun. Tidak boleh menyebut nama itu ya. Iya. Oke, jadi kedua peserta ini ya nanti akan uji nyali mereka satu-satu. Mungkin yang pertama ini ada Pak Bambang, yang kedua Pak Eko. Nanti kita akan serahkan kameranya ke Pak Bambang. Nanti dia memegang kamera 1 dibantu dengan kamera 1, 2 juga. Nanti ada 3 kamera yang siap memantau pergerakannya Pak Bambang ya. Ingat kalau nggak kuat apa? Kibarkan bendera putih. Oke sahabat siar, seperti apa uji nyali mereka berdua nanti. Jangan pantau terus, jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Kamu tinggalin saya. Kalau ada interaksi misalkan, oh ada suara-suara apa, interaksi aja. Wah ada suara nih. Ngomongin aja. Ada yang teriak gitu. Nanti informasikan aja ke sahabat siar yang Siap. mantau. Oke. siap. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Selamat. Iya. Menikmati. Kru dari Siar Dalam Gelap bersiap untuk kembali ke base camp pemantauan. Oke. Doakan saya ya. Insya Allah. Amin. Iya. Oh iya. 10 kilo dari sini ya. Iya. Kalau katanya mau nunggu di rumah Siar di Bekasi katanya. Nunggu 2 kilo. Siap. Iya, terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Ya, Pak. Udah biar lari. Kang Bam. Oke, Pak. Hati-hati. Siap. Ada tarik dulu. Iya. Ya. Selamat. Ya. Masya Allah. Ya. Tim bergeser untuk kembali ke base camp dan memonitoring dari base camp. Oke. Ya, kendaraan sudah beranjak dari sini. Oke, sahabat siar semua. Sekarang saya di sini sendirian, tepatnya di depan MCK ini. Wah, lumayan juga nih ya.
lumayan sunyi, ada suara burung-burung malam. Ini posisi saya tepat di depan MCK, dan di samping kanan saya MCK, di samping kiri saya pohon beringin. Masya Allah, cukup besar. Ya, sepertinya mungkin sudah mulai berdatangan ya. Coba saya akan masuk dulu. Ya, cukup gelap MCK ini dan cukup pengap juga ya. Mungkin karena sudah lama tidak difungsikan. Masya Allah. Ya, sebetulnya kalau mau difungsikan juga ini masih bisa. Masih bagus kondisinya, hanya mungkin perlu perbaikan dan suplai air, pembersihan juga. Masya Allah. Ya. Ada suara klotek-klotek. Sebetulnya masih bagus secara konstruksi bangunan, masih bagus. Hanya memang karena lama tidak digunakan, jadi kondisinya memang ya, teman-teman sahabat syiar tahu sendirilah ketika memang bangunan yang sudah lama tidak difungsikan ya kotor posisi kondisinya gitu ya. Tapi secara struktur kekokohan bangunan ini cukup kokoh, masih kokoh dan masih bagus secara konstruksi. Oke sahabat syiar semuanya, cukup hangat ya, hangat dan pengap sih, agak pengap dikit gitu lah. Iya. Nah, sebentar. Nah ini kondisinya MCK-nya ya, karena memang sudah lama tidak digunakan ya. Sebetulnya masih bagus ini kondisinya ya. Nah, ini pintu tutup semua. Ya. Wah, ini apa nih? Laba-laba. Wah, laba-laba. Spiderman. Konstruksi bagus, bagus. Ya. Cuman ya kotor aja. Suara cicak berbunyi dari sudut. Ya, begitu saya menyebut nama Mumun, seperti ada apa ya,
auranya agak situasinya itu, kondisinya itu agak sedikit apa ya? Ya biasa aja sih sebenarnya. Normal, ya. Coba saya akan coba keluar, melihat situasi di luar seperti apa. Ya, saya berada di depan MCK ini. Wah, begitu keluar MCK nih, agak sedikit berdiri nih. Bulu apa namanya? Bulu hidung. Bulu hidung. Bulu apa ya? Bulu kaki. Bukan bulu kaki, bukan. Bukan bulu roma, bulu saya soalnya. Bulu kuduk mungkin gitu. Masya Allah. Nah, sahabat syiar semua, di sini, nah ini adalah MCK, kondisi MCK-nya. Oke. Di situ ada kamera. Nah, ini MCK yang saya masuk tadi di sini. Saya tadi berada di dalam sana. Nah, ini MCK yang saya maksud tadi sebelah. Jadi ada 2 MCK di sini. Yang satu memang di pagar nih, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi kita tadi masuk di dalam MCK yang sebelah sini. Oke, sekarang coba kita ke sini. Nah, ini kenapa saya nyalakan senter? Karena memang kamera yang saya bawa ini bukan kamera infrared. Jadi kalau saya tidak nyalakan senter, maka tidak bisa menangkap atau mengambil gambar dari pohon beringin yang ada di depan MCK nih. Nah, ini cukup besar nih pohon beringinnya. Oke. Nah, di sini juga ada satu lagi nih. Cuman ini masih lebih muda kayaknya, lebih muda dan lebih tua. Yang ini nih lebih rimbun, lebih besar. Ini lebih kecil. Nah, ini di depan sini nih, sahabat semuanya. Ah, ini ada apa nih? Saya nggak tahu nih. Musola kah, pendopo kah? Coba kita lihat. Wah, ini, masya Allah. Ini bangunan bagus sebetulnya. Sayang ya, terbengkalai seperti ini kondisinya. Nah, sudah rusak. Sebenarnya bagus nih dulu waktu masih aktif, mungkin bagus ya. Nah, ada ornamen-ornamennya, pelafonnya pun bagus tuh. Oke. Nah, ini pohon beringin yang saya maksud tadi yang besar. Kita coba ke sana. Ini mohon maaf nih teman-teman sahabat syiar semua, saya hidupin senter nih biar tahu kondisi pohon beringinnya, karena kalau tidak saya nyalakan maka nggak akan keambil. Coba saya matiin senternya nih tuh. Nah, jadi gelap, nggak kelihatan bahwasanya di depan kita ini ada pohon beringin yang sangat besar ya. Akarnya menjulang, menjuntai-juntai dari atas. Oke, saya hidupin lagi. Nah, ini tuh sahabat syiar semua di dalam tuh pohon beringin tinggi ya. Nah, tinggi lah, namanya pohon beringin. Kalau pendek mah pohon toge. Nah, ini saya mengitari pohon beringin. Oh, ada kasur nih, nggak tahu kasur bekas apa. Masya Allah. Ini saya tepat berada di bawah pohon beringin ini ya, sahabat syiar semua. Wah, nih kepala saya paling dari juntayan terakhir pohon beringin ini daunnya sekitar 1 jengkal lah mungkin ya. Wah, akarnya menjuntai-juntai. Ya, itulah kondisi di areal sini. Saya tidak tahu ini MCK keberapa. Katanya sih MCK 13 ya, mitosnya yang beredar seperti itu. Oke, kita matikan lampunya. Set. Wah, aman sih.
Saya matiin lampunya, senter. Wah, suara hempasan daun pintu, bukan daun telinga. Ya, kembali lagi ya, mitos ataupun kabar yang beredar, jangan kita telan mentah-mentah. Kita harus yakin bahwasanya itu ya mungkin penampakan seperti itu yang katanya pocong ataupun kuntilanak ataupun apa gitu ya, itu adalah ulah-ulah jin fasik yang menggoda dan menakuti kita. Ketika kita menyandarkan semuanya pada Allah, bahwasanya kita adalah makhluk yang mulia, diciptakan oleh Allah, maka jin-jin fasik tersebut pun segan, ya mereka tidak akan bisa ataupun tidak akan berani untuk mengganggu kita. Tapi apabila kita lemah, takut gitu ya, ya mereka akan dengan senang hati gitu akan menakut-nakuti kita, baik itu dengan eksistensi mereka, kemampuan mereka untuk menyerupai apapun yang mereka inginkan gitu ya, bisa penyerupaan mungkin apalah yang beredar, pocong gitu atau kuntilanak gitu ya, yaitu jin-jin fasik memang ada yang bisa menyerupai apapun yang mereka mau gitu ya, kecuali satu, mereka tidak akan bisa menyerupai Rasulullah wa Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak akan mampu. Selebihnya mungkin mereka mampu bagi yang tingkatannya sudah tinggi, karena jin-jin fasik pun memiliki tingkatan, memiliki golongan dan tingkatan-tingkatan tersendiri gitu ya. Jadi ya selama saya di sini nih beberapa menit nggak tahu udah berapa menit ya, adem ayam sih nih, anyep hambar. Saya tadi juga keliling ke pohon beringin, ya sama kondisinya. Malah ini lebih adem nih gitu, lebih adem. Angin, ada angin masuk gitu kan. Kalau tadi pertama masuk agak sedikit pengap lah. Apalagi ketika pertama kali saya menyebut nama Mumun gitu ya, yang mitos di sini tidak boleh sebut. Pertama kali saya sebut itu ya agak sedikit mungkin ada reaksi mungkin ya dari makhluk yang di sini, tapi setelah itu sih ya nggak ada apa-apa. Tidak ada yang seperti yang diceritakan gitu ya. Katanya ada sosok pocong, ada sosok ya pocong sih sebetulnya katanya gitu. Tapi masya Allah, setelah saya di sini dari tadi tuh nggak ada tuh sahabat, nggak ada. Ya bahkan desisan suara pun saya tidak mendengar gitu sampai saat ini gitu ya. Apalagi perwujudannya gitu. Mungkin mereka butuh energi yang cukup besar juga mungkin untuk mewujudkan diri supaya wujud gitu kalau memang ini ya. Tapi sampai saat ini sih tidak ada. Ya, semua kembali pada kita. Bagaimana kita menyikapi suatu mitos, kabar-kabar yang beredar di masyarakat. Pokoknya tetap jaga terus
iman, ilmu, dan amal kita. Walaupun kita belum baik, tetapi kita tetap berusaha untuk menjadi baik. Nggak ada perwujudan pocong mumun ataupun kuntilanak mumun ya. Kita coba ke depan ini, ke depan lagi. Kita jalan. Ya. Seperti inilah. Ada suara ya, tapi suara ranting sih itu kayaknya sih, keltek gitu ya. Jadi jin-jin kafir atau jin fasik itu memanfaatkan situasi, kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi ketika ada korban kecelakaan atau korban bunuh diri gitu kan, nah itu mereka senang. Mereka mencoba untuk mengganggu keimanan kita gitu kan, dengan mereka kan bisa tadi dengan kemampuan mereka, mungkin yang memiliki kemampuan untuk menyerupai dari orang yang sudah meninggal tersebut, baik itu meninggal secara bunuh diri ataupun kecelakaan gitu ya. Ya mereka akan menyerupai dan mereka akan mencoba untuk mengganggu, menakut-nakutilah gitu ya. Sebetulnya pada hakikatnya itu adalah kerjaan jin-jin fasik atau jin-jin kafir gitu ya, yang mencoba mengganggu gimana kita. Oke, kita masuk lagi. Kita masuk lagi, kembali ke sini. Waalaikumsalam. Wah, udah datang tim penyambutan nih. Masya Allah. Gimana Pak Mamang? Setelah mencoba menguji adrenalin. Iya. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Adrenalin saya pun nggak terpacu gitu ya. Nggak ada, saya tadi sebut ya mumun, pocong, kuntilanak, nggak ada. Harusnya apa suara mendesis gitu kan, atau atau abang gitu, nggak ada. Nggak ada, aman-aman aja sih. Aman ya? Iya. Ya jadi memang kita harus yakinlah, jangan langsung serta-merta kita mempercayai isu-isu yang beredar ataupun kabar-kabar yang belum jelas kebenarannya gitu ya. Tetap kita harus meningkatkan iman, ilmu, dan amal kita, karena itu adalah benteng kita sebagai umat muslim. Terima kasih. Oke, kita gantian sekarang nih, Mas Eko. Mas Eko, Siap. gimana? Om Eko udah, Kang Eko udah gimana? Siap-siap. Insya Allah siap, Kang Hendra. Tadi kan udah dikasih tahu kan gimana ininya. Jadi ya coba tentang mitos ini di ini gitu. Oke, siap-siap. Kalau bisa kita patahkan jangan sampai. Informasi mitosnya apa? Mumun apa ya? Gimana ya informasinya? Insya Allah. Kita tinggal Kang Hendra. gantian ya. Siap, Kang Hendra. Oke. Ini udah, ini kan? Udah on kan? Cuman kalau kita mau nyorot harus pakai lampu ini, kalau enggak Gelap ya. gelap ya. Ini gimana cara nyorotnya ini? Kayak gini ya? Iya. Tinggal gitu? Hah? Tinggal takut, Oke, udah tinggal nggak apa-apa. takut minum saya. Kita kan aja. Kita pulang nih. Iya, kita Udah nih. sana. Oke, bismillah. Oke, Mas Eko ya. Siap, Kang Hendra, Kang Bambang, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya di sini mitos Bismillah. Mematahkan mitos
Jangan pernah kita takut akan hal-hal goib, bahwasanya kita manusia itu lebih mulia. Wah, kayak ada yang ngikutin masing-masing. Kita masuk dalam coba. Katanya di sini, tapi walau alam sih tetap kita kudu yakin sama Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada rasa takut di tubuh atau di hati kita. Bukannya kita di sini nantang nih, kita mah pengen membuktikan apakah benar mitos di sini apa yang YouTube orang-orang bilang Buperta di kamar mandi berapa ini, nomor 13 atau berapa ya, nggak ada nomornya tuh. Suasananya tuh adem. Ini mah buat tafakur di sini mah harusnya enak nih, buat tadabur alam. Resep ini di sini. Tuh, pas terang bulan. Kelihatan kan? Wih, cakep, Masya Allah. Masya Allah itu. Coba itu, siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak yakin, jin dan manusia itu untuk beribadah pada Allah. Bangsa jin sama kayak kita. Ada yang muslim, ada yang batil. Manusia sama, ada yang muslim, ada yang pengrusak. Ini disebut setan, itu sifat. Setan itu sifat. Manusia banyak sifatnya seperti setan dan bapaknya iblis. Kita kudu yakin, hilangkan rasa cemas, takut, tanamkan di hati iman, ilmu, dan amal. Tetap di siar dalam gelap. Kata apa sih ini? Ilok kita duduk nih, duduk dah. Bagian kotor-kotor. Aduh, ya Allah, Masya Allah. Tuh, udah muter ini, duduk begini kayak. Tuh ada berapa pintu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pintu. Kadang sama jin pada takut, sama setan. Sama orang. Apa itu? Kresek-kresek apa kaki ini? Lawan rasa takut.
minta pertolongan kepada Sang Maha Pencipta. Roh, apa? Tek. Ini ranting apa? Ya ranting. Yang banyak dahan kering sih, bisa aja ranting tadi. Tak. Kita mau ke belakang, kameranya nggak nyampe. Apakah kita perlu duduk di sini? Aduh, wah orang kelihatan ya. Coba dah. Tuh, waduh, masya Allah nikmat. Mana lagi yang kalau nggak kita sebagai umat muslim nggak pandai-pandai bersyukur mah, masya Allah kita dikasih nikmat sehat. Itu yang paling utama, nikmat sehat, nikmat iman Islam. Masya Allah enak banget ini kalau buat sendirian mas. Ini nih ngopi ngerokok, widih. Apalagi kalau ada ininya, ada balainya, widih, siang-siang nih adem kayaknya di sini nih. Bangun dah, kita keliling-keliling lagi. Tuh, ada suara nih di balik pohon. Api, ono ada yang nabunin, ada yang bakar sampah, bukan api ini. Ini warna sampah nih, belakang ini kali, itu kampung, udah kampung tuh, tahu kampung apa? Kita nggak paham daerah sini. Ya emang perasaan mah kayak ada yang ini ngelihat apa, ngikutin kayak baik. Tuh bukan apa-apa itu, ntar dikira apa tuh medi api. Itu mah tadi mungkin orang sini nabunin. Ada ke suara orang-orang apa benar? Krik 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 krik. Alhamdulillah wa syukurillah. Mulai ini biasa gerah. Panas suasananya. Mungkin ntar kali maleman angin maleman datang. Kita masuk lagi. Tuh, ada apa-apa? Itu mah karena rasa hawa kita, karena kita takut. Kalau kita insya Allah kita hati kita mah yakin ge. Kita mah kudu yakin kayak ada orang itu.
Oh, pasukan kru jemput. Gerah sih, cuacanya gerah doang, panas. Awalnya datang mah biasa, masuk makin ke sini. Siap. Alhamdulillah aman. Gimana? Aman yang tadi. Aman. Alhamdulillah aman. Itu semua mitos. Itu mobil dewa suruh kesini. Itu di atas di sini. Situ di zona 1 di dalam nih. Penasaran nih. Waktu tadi ada barang jatuh. Apa? Ada yang jatuh dari atas. Di situ sih tahu di atas atau di bawah. Tek. Apa yang jatuh? Ada Tahu. yang lempar apa-apaan? Ya tahu apa Oh, sih di atas itu tahu ya? iya posisinya di seng itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko, Waalaikumsalam. Ya, Kang Jo. alhamdulillah sudah menyelesaikan misi ya uji nyali ini. Iya. Gimana? Alhamdulillah. Ada yang merasa aneh? Alhamdulillah sih nggak ada, paling ya kayak tahu suara timpukan, tahu suara ranting jatuh sih tadi. Sempet langsung saya keluar, saya mau ke belakang takut nggak kepantau CCTV kan. Udah gitu ada doang. suara timpukan. Kayak iya di sebelah atap? di atap iya. Terus ada lagi yang pas keluar di pohon Paling pohon beringin mah ada kayak suara di balik pohon itu, cuma ya tahu siapa kresek-kresek kayak suara apa, terus kayak ada yang ngikutin pas tadi keluar tuh. Oh, kayak ada yang Gitu, iya. ngikutin dari belakang. Udah gitu doang sih. Oke, Tapi yakin. keringetan ya? Iya gerah tadi, makanya kan tadi ngomong gerah nih, udah mulai panas sih, kayak udah mulai badai ini. Panas, Iya. padahal tadi saya dingin ya. Iya makanya itu. Sana sejuk. Oke, terima kasih Mas Eko. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan misi dari uji nyali kita pada hari ini. Gimana, Amin Ray? Ada kesimpulan yang bisa dipetik? Tadi setelah kita tanya-tanya kedua peserta nih, Om Jo, iya. alhamdulillah mereka tidak merasakan sesuatu gitu. Yang katanya di sini nih suka ada penampakan atau apa, dan bila menyebutkan kalimat mumun ya, Nama Mumun. Iya, mumun. Oh, Mumun. Katanya itu ada penampakan, tapi alhamdulillah tidak merasakan sesuatu. Oke. Jadi kembali lagi kita ke mindset kita sebenarnya. Nah, betul. Mindset kita. Kalau kita selalu berpikiran positif, insya Allah hawa-hawa amin. positif juga yang selalu kita dapatkan. Amin, amin. Dan jangan lupa doa-doa perlindungan yang selalu kita bacakan, yang sering diajarkan sama guru kita Ustadz Muhammad Hakim, itu selalu kita amalkan ya. Betul. Terutama di setelah subuh, salat subuh sama maghrib. Itu Terutama? terutama itu. Jadi selalu kita amalkan, itu akan membentengi kita Dari hal-hal yang buruk. Jadi intinya kendalikan hawa takut. Iya, gitu. Oke lah, gitu Oke. ya, Jo. Karena kita setelah aja. ini kita langsung liputan Kita ya. akan liputan. Oke. Lanjut liputan, oke. Terima kasih. Jaga terus Iman, ilmu, dan amal kita tetap di siar dalam. Oke, alhamdulillah kita telah selesai uji nyali malam ini. Dan kita akan kembali ke base camp untuk ketemu dengan Abah dan tim dan Korwil yang hadir liputan malam ini. Kita lihat situasi malam. Ya, kok aneh? Kalau boleh ngerokok, mau ngerokok enak gitu. belok mana? Lurus. Kita ditinggalin, udah tuh kagak tahu jalan ya, bener-bener. Korwil. Belok sini ya? Lurus. Ngapain belok? Nah, wah luar biasa. Mana tadi yang pocong terbang nih? Nah, Tahu di dalam terbang. sedikit intermezzo sahabat siar. Tadi pas Ani kesini nyusulin Om Endra dan Mana, lurus? lurus. Dan tim yang di sini, Ani ngeliat kuntilanak terbang gitu. Serius, Ani ngeliat di sini nih. Di apa?
Ani tuh dari arah sana mau ke arah balik gitu. Nah, Ani lihat dari sini. Pas Ani tengok ke kanan, sekelebet cepet bener. Jangan tuh kayak loncat, kayak terbang. Beda itu saya ditembus ke pohon. Bus, udah kayak baju terbang lah intinya. Nah itu harus tadi. Ani pas Ani setelah ngeliat langsung apa namanya? Merinding dari ujung pala ujung kaki. Bulu siapa ya? Hah? Bulu ente kan bukan bulu Roma, ente bulu aneh gitu ya, bulu Roma. Ente mau nyali. Bulu Roma. Ntar kalau ente dengar aneh ngomong pakai suara apa kan lucu dah. Saya kalau di CCTV sih nggak. Ini bulu apa ya? Bulu kaki salah. Bulu Roma bukan bulu saya ada. Oh ada Gitu sih. ada canda-canda aneh. Iya tapi nggak kedengeran kan ada ngomong gitu kan? Karena kecil. Iya. Oh iya. Ya masih lurus. Bulunya Roma bulu saya soalnya. Ini. Berdiri ma bulu remaku. Empet. Ini banyak jajanan. Cing, dia tuh buyar, mantau dulu Cing, mantau nih. Lihat nih, energinya ini nih. Oh, masih kenceng udah, mau kita dekat dah. Ntar aja tunggu kalau jalan energinya turun baru kita dekat gitu, ya kan? Ini kompromi Cing, kayaknya Cing. Song kanannya, song kanan. Kiri. Song kanan. Ah, Kanannya. Kiri kita kuat. terus? Kanan lagi. Itu lupa sih. Aneh nggak lihat sini kan dari sono. Oh, Aneh kan ikut survei, aneh kan ikut beda. mana? Oh iya, lupa nih. Mana aneh ikut survei. Aneh nanya kan, belok mana? Oke. Nah, dari depan ke kanan. Mana ini? Kanan. Oh, beda dari sedikit. Aduh, Pramuka aku. Oh, taman wisata Lembah. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai base camp dan sepertinya Om Didi udah sampai tuh. Oke, kita langsung masuk ke dalam area parkir. Buset. Wait, kalem. Wih. Naikin dulu kacanya. Iya. Hah? Aman semua. Sudah teruji, kakekku sudah teruji deh. Itu sekira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Oke, selanjutnya dicontohkan oleh Om Ujo. Tadi kan buat untuk mengendalikan hawa takut kan. Ini biar Om Jojo yang takutin diri. Auto dong. Ya, jalan. Jalan. Senternya matiin dong, senternya. Senternya matiin. Buat mengalihkan hawa takut. Gimana sih ini? Bawa Ini. Itu. Mana ini? Ayo. Ini cabut siapa ini? Gue. Helm ini. Cabut ini. mantau dia. Malu. Iya, karena Oke, alhamdulillah kita udah beres untuk dinyali. Oke. Ambil jalan nggak apa-apa. Motor? Di mana motor? Mana Kang itu di mana? Hah? Muat emang?
Kamu bang, aneh di depannya buat ngambil gambar soalnya. Apa ya? Tapi ntar kalau ente dengar suara aneh bang. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.